Oke guys, balik lagi sama gue si Krempeng di sini. Jadi di video kali ini gue mau kasih informasi seputar iOS terbaru dari Apple, yaitu iOS 26 yang sekarang udah sampai ke developer beta yang ketiga ya. Jadi di developer beta ketiga ini udah gue update pakai iPhone 15 Pro Max gue. Ada cukup banyak fitur ya yang dihadirkan di iOS 26 ini sampai ke beta yang ketiga. Tapi di video kali ini gue mau kasih beberapa fitur-fitur tersembunyi ya, atau hidden feature yang mungkin kalian belum ketahui di iOS 26 ini. Oke, kita langsung masuk aja ke hidden feature yang pertama, yaitu adanya ringtone pihak ketiga yang bisa kita tambahkan di bagian pengaturan ya. Jadi caranya kalian tinggal cari aja musik atau ringtone yang ingin kalian jadikan ringtone ya nantinya di bagian pengaturan. Kalian bisa cari dan download di Safari ataupun browser lainnya, kalian bisa pakai aja yang manapun sama aja. Terus kalau udah di download seperti ini kan udah gua coba download untuk ringtone yang mau gua masukin ke bagian pengaturannya. Nah, nantinya tuh ini kita bisa langsung gunakan untuk jadiin ringtone panggilan di iPhone kalian. Dengan catatan durasi maksimalnya tuh sementara ini baru di 30 detik aja ya. Jadi pastikan kalian cari dan juga download musik ataupun ringtone yang di bawah 30 detik. Kalau udah tinggal tap aja di sini, tinggal ditahan aja. Kita pilih yang share. Nah, di sini kan ada titik 3 ya. Kalau misalnya di sini belum muncul use as ringtone-nya, kalian bisa tinggal pencet aja di bagian sini, baru nanti dia muncul. Kalau misalnya udah muncul, tinggal pencet aja di bagian sini nih, use as ringtone. Nah, ini kan udah gue tambahin ya, karena memang udah pernah gue masukin, jadi ada keterangannya tuh this already exists. Kalau misalnya dia belum pernah dimasukin, pastinya nggak akan ada keterangan ini. Nah, kalau udah ditambahkan seperti itu, kita tinggal pergi aja ke bagian setting sini, pilih yang sound and haptic, pilih ringtone di sini. Nah, ini dia nih, ringtone yang tadi yang gue tambahkan ya. Kita pergi lagi ke bagian file. Nah, ini judulnya atau nama dari ringtone yang gue mau tambahkan. Dan setelah gue tambahkan, munculnya di sini. Ya, langsung ada ya. Ini bisa kalian gunakan langsung kayak gini. Tuh. Nah, kurang lebihnya kayak gitu ya. Jadi kalian nggak perlu terpaku dengan ringtone yang ada di Apple sini ya, yang bawaannya. Kalian bisa pilih ringtone kesukaan kalian, tambahkan dan langsung gunakan aja untuk ringtone panggilan di iPhone kalian. Hidden feature yang kedua itu ada di bagian Safari. Kalau kita tap aja Safari di sini, sekarang tuh kita diberikan tampilan barnya jadi compact kayak gini ya. Jadi lebih simple, ditaruhnya di bagian bawah. Kan dulu kan di atas ya, sekarang ditaruh di bagian bawah sini. Jujur aja untuk tampilan compact dan simple ini gue sedikit kurang nyaman ya. Jadi kalau misalnya kalian nggak nyaman kayak gue, itu bisa diganti sebenarnya. Tinggal pergi aja ke bagian setting, kita pilih setting, scroll, cari apps Safari. Atau kalian bisa search app juga bisa ya, sama aja. Tinggal cari Safari di sini, scroll ke bawah. Nah, di sini ada bagian tabs ya, ada compact, ada bottom dan juga ada top. Kalau compact tuh tampilannya kayak tadi ya, kayak gini nih kalau compact nih. Kalau yang bottom dia tampilannya seperti ini. Tuh, agak lebih rame ya. Di bagian bawahnya ada recent tabnya, kalian bisa tab seperti ini kalau misalnya mau pindah tab. Tapi kalau yang compact tadi kan nggak ada ya. Nih, gue contohin lagi, ini yang compact. Itu compact kayak gini. Dan yang terakhir di posisi top ya, atau di bagian atas seperti ini. Yang mana sekarang dia barnya ada di sini ya, search barnya di bagian atas seperti yang dulu-dulu ya di iOS sebelumnya. Tinggal kalian sesuaikan aja maunya yang mana dan nyamannya seperti apa. Yang jelas kalau gue pribadi kayaknya gue lebih seneng yang bottom ya. Compact tuh mungkin ya terlihat lebih simple dan elegan, cuman secara fungsi kayaknya yang bottom lebih enak sih. Kenapa gitu? Karena gue mau lebih cepat akses untuk alt tab-nya ya. Gue mau pindah tab lebih cepat. Kalau gue pilih compact di sini, terus gue pindah lagi ke Safari sini. Nah, dia kan untuk tabnya kita harus tab dulu kayak gini, baru alt tab ya. Tapi kalau misalnya bottom, dia langsung ada di sini nih tuh untuk tabnya. Tinggal sekali pencet aja. Tapi kita bisa akali juga kalau misalnya kalian masih tetap senang dengan compact, kalian untuk pindah ke tab yang tadi ya, untuk alt tabnya, untuk nambahin alt tabnya, tinggal tap aja 2 kali di sini. Nah, seperti itu juga bisa ya. Cuma gue belum terbiasa sih, karena gue pengennya pakai bottom, jadi gue lebih senang pakai yang bottom aja. Selanjutnya ada di aplikasi foto. Jadi kalau kita pencet foto di sini, di aplikasi foto ini sekarang nggak cuma dikasih perubahan dari tata letak aja ya, tapi sekarang tuh kita dikasih fitur tambahan yaitu bernama Spatial Scenes di bagian sini untuk ikonnya. Cara kerjanya tinggal tap aja di bagian sini. Ini kan contoh foto yang udah mau gue pilih, terus gue tap aja seperti ini. Nah, dia ada keterangan tulisan Spatial Scene. Bedanya di mana? Jadi kalau misalnya gue deketin gini nih, terus gue gerakin, tuh, dia kayak 3D ya. Gerak-gerak gitu. Hasilnya emang seperti 3D gitu ya. Beda sama kalau misalnya gue nggak pencet spatial scene-nya. Misalnya gue ulang lagi, gue pencet gini,
Dia nge-generate sebentar ya, nggak lama juga. Pas gua gerakin, tuh, ya, kayak 3D gitu ya. Menurut gue ini cukup bagus ya buat bikin mood tambah bagus mungkin pada saat di kerjaan ataupun lagi santai di rumah. Walaupun secara fungsi nggak terlalu yang advance banget, nggak terlalu yang berguna-guna banget, tapi seenggaknya ada fitur menarik yang bikin kita tuh paling nggak senang buka aplikasi foto ini. Next di bagian alarm, kalau kita pilih clock di sini, jam ya. Nah ini kan ada alarm ya, alarm jam 4.40 misalnya gue tap kayak gini. Nah di bagian bawah sini ada snooze duration ya, jadi maksimalnya itu di 15 menit, minimalnya di 1 menit. Kalian bisa setting aja, kalian mau jeda tidur dulu sebentar selama apa, bisa pilih 1 menit kalau misalnya mau sebentar, jadi alarm nyala terus jeda 1 menit baru nyala lagi, atau maksimalnya di 15 menit kalian bisa atur aja. Control center juga ada hidden feature di dalamnya, jadi kalau kita tap di bagian plus di sini, kita add control, scroll sampai huruf R. Nah, di sini ada reminder. Dengan hadirnya reminder di control center ini artinya kita punya akses lebih ya untuk membuka aplikasi reminder dengan cara yang lain selain manual dan juga pakai Siri ya, itu kan bisa 2 cara itu. Sekarang kita bisa manfaatin control center untuk membuka si reminder ini. Misal gue tap kayak gini, gue tambahin, dia ada di bagian sini. Kalau mau bikin pengingat kita tinggal tap aja seperti ini, langsung muncul ya. Semisal di sini gue kasih keterangan kondangan temen. Tanggalnya bisa sesuaiin aja di sini. Misalnya selanjutnya ya, gue mau tanggal Sabtu misalnya, tanggal 26, tinggal tap aja sini. Centang. Dan jadi remindernya cukup mudah menggunakan control center ini. Sebenarnya suka-suka kalian ya mau pakai yang mana, bisa pakai Siri yang lebih simpel tanpa harus tap-tap layarnya, bisa cari aplikasinya pakai search bar, bisa juga pakai si control center ini. Di pengaturan kamera juga ada hidden feature yang mana kalau kita pergi ke kamera sini, kita scroll ke paling bawah. Di sini ada keterangan lens cleaning hints ya, yang mana ini tuh semacam notifikasi kalau memang lensa kalian tuh kotor ya, lensa kameranya tuh kotor banget dan perlu dibersihkan tuh pastinya ada notifikasi dari si iPhone-nya ini. Walaupun sebenarnya setiap gua moto tuh pasti gua bersihin dulu ya lensanya pakai baju gua minimal tuh. Jadi selama gua pakai ini gua nggak dapetin notifikasi dari si Apple-nya ya. Mungkin fitur ini akan lebih terdistract pada saat lensanya tuh bener-bener kotor banget ya baru dia muncul. Kalau misalnya nggak kotor-kotor banget karena debu-debu kecil gitu kayaknya sih nggak muncul. Tapi di luar semua itu ini fitur yang bagus, jadi nice to have lah. Terakhir ada di bagian baterai. Kita pergi ke pengaturan, pergi ke battery. Pastinya tuh kalian semua pengen ya punya battery health yang bagus dengan battery life yang terbaik. Makanya sekarang dihadirkan fitur bernama Adaptive Power. Jadi kita scroll sini, pergi ke bagian power mode sini. Nah, di sini ada Adaptive Power. Jadi ini tuh semacam kinerja kecil ya untuk memperpanjang masa pakai baterai Anda, termasuk mengurangi kecerahan layar serta kinerja di beberapa aplikasi yang mungkin jarang digunakan sama kalian. Tapi nggak lama-lama banget sih, cuma dikasih delay sebentar aja demi bikin baterainya lebih awet. Tapi jujur aja gue pribadi jarang pakai ya, karena gue lebih senang kinerja iPhone gue tuh lebih optimal ya, jadi gue position off aja di bagian sini. Oke, paling itu dulu aja hidden feature di iOS 26 yang bisa gue sampaikan, paling nggak sampai di developer beta ketiga ini. Nextnya kalau ada beta update lagi, pastinya gue akan update juga untuk fitur-fitur tersembunyi lainnya, yang pastinya bisa bermanfaat juga buat kalian. So, gue rasa gitu dulu aja video dari gue, semoga bisa bermanfaat. Kita ketemu lagi di video berikutnya, and goodbye.